Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan kasihi. Senang sekali kita boleh bertemu kembali di pagi hari ini untuk dengar-dengaran akan suara Tuhan. Baik, sebelum kita mendengar firman yang hidup, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh Tuhan menjalani kehidupan karena semata oleh kasih karunia Tuhan. Kami sering mengecewakan Tuhan melalui pikiran dan mulut dan sikap tingkah laku kami. Tetapi Engkau Tuhan tetap Allah yang menyayangi kehidupan kami. Menyayangi kami sebagai ciptaan-Mu yang paling berharga ini. Untuk itu Tuhan kami mau lebih dalam lagi mengetahui akan diri-Mu ya Tuhan. Kami ingin mengetahui lebih dalam lagi akan rancangan-rancangan-Mu yang indah buat kehidupan kami. Berbicaralah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengar. Kami berdoa juga buat rekan-rekan kami yang mengalami kelemahan tubuh karena sakit penyakit. Tuhan lah yang memberikan mujizat kesembuhan atau kesembuhan buat mereka. Jika mereka menghadapi pergumulan-pergumulan hidup, ekonomi, pergumulan, kekecewaan, hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, Tuhan yang memberikan jalan keluar, memberikan damai sejahtera dan sukacita dalam hati mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah kecil ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Dalam tinggal tenang. Dalam tinggal tenang. Itu adalah judul renungan kita pada pagi hari ini. Landasan firman Tuhan diambil dari Yesaya 30 ayat 15 yang berbunyi demikian. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Yesaya 30 ayat 15. Selama beberapa tahun, 7 orang penambang bekerja sebagai penggali tambang. Tempat mereka menggali tambang sangat kaya akan mineral alam, sehingga mereka tidak mau berpindah-pindah tempat. Karena itu, lama-kelamaan tempat penggalian mereka itu semakin dalam. Hari itu ketika mereka sedang berada di dasar paling bawah tambang yang dalam, tiba-tiba saluran arus listrik terputus. Semua lampu padam, dan mereka tidak dapat melihat apa-apa. Gelap gulita. Kepanikan pun terjadi, dan masing-masing orang berusaha menyelamatkan diri masing-masing. Namun karena kegelapan begitu pekat, mereka tidak tahu arah yang harus mereka tuju. Para penambang itu berteriak-teriak sambil berlari ke sana kemari. Namun usaha mereka gagal. Setiap kali berlari ke satu arah, tubuh mereka membentur dinding tambang atau berbenturan dengan sesama penambang. Para penambang sudah kelelahan dan mereka duduk lemah tanpa harapan. Yang ada dalam benak mereka hanya kematian yang sebentar lagi akan menjemput. Tak lama kemudian seorang dari mereka berkata, akan lebih baik jika kita semua duduk tenang dan berusaha untuk merasakan hembusan angin. Kita semua tahu bahwa angin hanya bisa masuk melalui pintu tambang ini. Mereka pun duduk dengan tenang. Saat-saat pertama tidak merasakan apa-apa. Lama-kelamaan mereka semakin peka terhadap hembusan angin yang berasal dari pintu tambang. Semakin mereka menenangkan hati dan pikiran, semakin mereka merasakan hembusan angin sepoi-sepoi dari pintu tambang. Akhirnya, para penambang tersebut berhasil menemukan pintu keluar dan mereka semua selamat
karena mereka tahu arah dari hembusan angin sepoi-sepoi dari pintu tambang itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kehidupan di dunia ini seumpama seperti para pekerja tambang tersebut. Di sela-sela aktivitas kehidupan seringkali datang saat-saat di mana kita menjadi panik, bingung, dan kehilangan kendali karena berbagai kesulitan dan pencobaan hidup. Kita berlari kian kemari untuk mendapatkan jalan keluar. Kita berusaha dengan berbagai cara agar terlepas dari kemelut yang kita hadapi. Jiwa kita merasakan kepenatan yang hebat, tapi jalan keluar tidak kunjung kita temukan. Hanya ketika kita datang mencari Tuhan dan menenangkan diri di dalam Dia, kita akan mendapatkan pemecahan atas masalah yang kita hadapi. Seperti Yesaya 30 ayat 15 tadi yang berkata, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kepanikan dan ketakutan tidak akan memberi pemecahan, tetapi ketenangan yang didasari oleh keyakinan pada pertolongan Tuhan, itulah yang akan memberikan kita kekuatan dan kepekaan untuk mengetahui tuntunan Tuhan. Apa yang saat ini sedang membuat Anda takut, panik, atau bimbang? Maka duduklah dengan tenang di kaki Tuhan. Di dalam Dia selalu ada jawaban yang menenangkan hati kita. Kita hanya perlu membuang segala kekhawatiran dan kebiasaan, di mana kita mengandalkan kekuatan diri sendiri. Di saat kita percaya kepada Tuhan, maka Dia akan menyatakan kuasa-Nya. Tuhan, ampunilah segala dosa dan kelemahanku, yang selalu mengandalkan kekuatanku sendiri. Aku mau duduk tenang dan percaya padamu. Dalam nama Tuhan Yesus aku mohon. Amin. Kesibukan dan kekhawatiran sering kali menghalangi kita untuk menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.